Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan tidak lupa salam kebanggaan Universitas Surabaya, salam multikultur. Selamat siang kepada para hadirin dan juga selamat siang kepada yang kami hormati, Rektor Universitas Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Surabaya, Ketua Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya, Direktur Eksekutif Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, Ketua Umum Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia, para narasumber baik dari Rapika, Ubaya, Brida Provinsi Jawa Timur, dan LBH Surabaya, serta yang teristimewa, para undangan sekaligus peserta aktif yang berkenan hadir pada hari ini, para pimpinan fakultas dan politeknik Ubaya, organisasi masyarakat dan organisasi bantuan hukum di wilayah Surabaya, serta rekan-rekan mahasiswa. Sebelum memasuki pada acara, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abednego Cornelius selaku Master of Ceremony pada kegiatan siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya bahwa hari ini kita dapat berkumpul bertatap muka dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Ubaya dengan Yapika bersama Sepaham Indonesia, serta berbagi ide dan pemikiran dalam fokus group discussion dengan tema kebebasan masyarakat sipil, tantangan dan strategi penegakan demokrasi yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya bersama dengan Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat serta Serikat Pengajar Hak Asasi Manusia Indonesia. Semoga apa yang menjadi tujuan bersama kita pada hari ini dapat tercapai dan membawa manfaat sebesar-besarnya bagi semua pihak. Hadirin yang terhormat, selanjutnya kita akan memulai acara pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan, yakni lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami selaku panitia Universitas Surabaya untuk memperkenalkan Universitas Surabaya melalui tayangan video berikut. Selamat menyaksikan. Society is gaining more challenges
than ever before, evolving in every aspect into something new and different. With an ideal and compatible platform, everyone has an equal opportunity to reach their own best potential. And this is where you need to take your step furthermore.
opportunity is a value that our future needs. Making it possible through valuable experiences, we strengthen all the possibilities. With a divergent concept of learning, of synchronizing body and mind in the process, and connecting to one another in a orderless community. Ryan is the first to start. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan laporan singkat oleh Ketua Panitia kepada Ibu Dr. Sonia Claudia Siwu, SH.MH, LLM. Dipersilakan. Ya, terima kasih Albert. Ini harus mau sampaikan soalnya saya suka lupa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam multikultur dari Universitas Surabaya. Yang terhormat Rektor Universitas Surabaya dan jajarannya, Ketua LPPM, Direktur Eksekutif Yayasan Penguatan Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia yang hari ini diwakili oleh Ibu Anissa Kiski. Kemudian yang terhormat Ketua Umum Sepaham Indonesia, selamat siang Bapak Muktiono, dan para narasumber baik dari Yapika, Sepaham Indonesia, RIDA Provinsi Jawa Timur, dan LBH Surabaya. Yang terhormat pimpinan Fakultas dan Politeknik Universitas Surabaya, dan yang kami kasihi seluruh peserta yang hadir hari ini, khususnya peserta FGD yang berkenan nanti untuk sharing pemikiran dengan topik yang menarik gitu ya, dan yang up to date untuk saat ini. Kami sekali lagi mengucapkan selamat datang di acara penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Ubaya dan Yapika yang dirangkai dengan forum group discussion dengan tema kebebasan masyarakat sipil, tantangan dan strategi penegakan demokrasi. Selaku Ketua Panitia, saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan universitas dan jajarannya, kepada Direktorat Kerjasama Kelembagaan Universitas Surabaya, kepada Yapika dan Sepaham Indonesia atas kerjasamanya yang sangat baik dan sangat suportif selama kami panitia mempersiapkan acara ini. Praktis, kami panitia hanya mempunyai waktu 1 minggu untuk mempersiapkan semua ini, dan kami berharap acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Tapi kami sangat antusias dan bersyukur atas kesempatan ini, mengingat pentingnya kegiatan ini bagi pemajuan hak asasi manusia. Perlu juga kami infokan bahwa peserta dari kegiatan ini adalah organisasi masyarakat dan organisasi bantuan hukum di wilayah Surabaya, serta para akademisi yang terdiri dari dosen dan terutama kepada para mahasiswa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan dan ketidaknyamanan baik selama persiapan hingga selesainya acara ini, mengingat waktu dan tempat yang memang mendesak juga terbatas. Terima kasih untuk para narasumber yang berkenan hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Himawan S. Bagio, SH.MH, beliau dari RIDA Provinsi Jawa Timur, dan juga kepada Bapak Muhammad Soleh SH.MH dari LBH Surabaya yang sudah memenuhi undangan kami untuk berbagi pemikiran di dalam FGD siang ini. Terima kasih juga kepada pimpinan Fakultas dan Poltek serta jajarannya yang hadir dalam acara ini dan berkenan menunjuk perwakilannya sebagai peserta aktif dalam kegiatan hari ini. Teristimewa kepada seluruh peserta FGD, terima kasih juga
telah hadir menyediakan waktu untuk berbagi ide bersama kita. Tak lupa pula saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang super energik gitu ya, yang telah berupaya sungguh-sungguh dan memberikan waktu serta pikirannya selama seminggu penuh ini untuk persiapan acara hari ini. Kepada Mbak Dania, Pak Riawan, juga di sini ada Albert, Pinelo, Catherine, Marsha, Rivalin, Revan, Stephen, Ica, Chandra, Eugene, Alfredo, Faiza, Diva, Nita, dan Aulia. Seluruh mahasiswa anggota PUSHAM, terima kasih. Demikian saya kira mengingat waktu yang terbatas, demikian laporan singkat yang dapat kami sampaikan. Tidak ada pantun dari saya, tapi hanya doa yang sederhana. Semoga hak asasi manusia di Indonesia tetap berdiri tegak dan makin maju. Amin. Selanjutnya, tempat kami kembalikan kepada MC. Silakan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sona atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, sambutan oleh Rektor Universitas Surabaya yang diwakili oleh Ketua LPPM Universitas Surabaya kepada Bapak Prof. Suyanto SE MHC dan PhD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam multikultur dari Upaya. Bapak, selamat pagi semua yang kami hormati, Direktur Eksekutif Yayasan Penguat Partisipasi Inisiatif dan Kemitraan Masyarakat Indonesia, Ibu Francisca, selamat datang juga di Upaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Umum Sepaham Indonesia, kemudian para narasumber yang Bika Sepaham Indonesia, juga sobat saya dari Pelida Provinsi Jawa Timur. Selamat datang Ibu Bapak. Ibu Bapak saya ini baru tiba-tiba diberitahukan untuk memberikan sambutan karena Pak Rektor tiba-tiba tidak bisa hadir. Jadi Pak Rektor tiba-tiba ada pertemuan dengan Ketua Yayasan sehingga Pak Rektor menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jadi beliau sudah janjian mau datang, tapi pada menit-menit terakhir terpaksa memberitahukan kepada kami bahwa beliau dengan sangat terpaksa mohon maaf tidak bisa hadir, sehingga saya diminta untuk memberikan sambutan Ibu Bapak. Jadi sambutan yang mendadak Ibu Bapak ya. Nah, kalau Pak Rektor biasanya senang berpantun. Nah, saya tidak bisa berpantun Ibu Bapak. Jadi saya mengucapkan selamat datang ke Upaya. Terima kasih atas kehadirannya. Ini salah satu bentuk kerjasama, komitmen bersama untuk melaksanakan berbagai kegiatan terkait Tridharma perguruan tinggi. Nah, jadi tidak hanya nanti Ibu Bapak akan lihat bahwa kita akan melakukan kolaborasi dari sisi pendidikan, tapi nanti juga akan sampai ke riset dan pengabdian masyarakat. Nah, dari pihak Upaya kami pelaksanaan kegiatannya akan nanti dikoordinasikan di bawah Pusat Studi Hak Asasi Manusia yang kebetulan di Upaya kami ditempatkan di bawah LPPM, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Nah, Ibu Bapak kalau melihat ketika tadi saya diberitahukan oleh Bu Sonia Pak memberikan sambutan menggantikan Pak Rektor, saya coba searching data gitu ya. Ini tentang HAM itu apa saja gitu ya. Kemudian saya tertarik tuh, ternyata salah satu indikator dari HAM itu adalah Human Development Index, Ibu Bapak. Nah, ini kebetulan bidang saya, jadi saya bisa tahu gitu ya. Kalau saya diminta untuk bicara tentang hukumnya, terus terang saya tidak bisa Ibu Bapak. Nah, Human Development Index itu ternyata merupakan salah satu hak asasi yang mendasar. Nah, ketika
ketika saya juga membuka laman dari YAPIKA, saya juga melihat banyak kegiatan yang sudah dilakukan terkait dengan Human Development Index ya, Bapak ya. Jadi terkait pendidikan, terkait kesehatan gitu ya, dan berbagai macam kegiatan untuk membangun Human Development Index. Jadi kalau kita kaitkan juga dengan rencana pembangunan jangka menengah pemerintah, itu juga ada salah satu indikator yang sangat utama dari pemerintah kita untuk membangun Human Development Index. Jadi membuat masyarakat kita semakin pintar secara kinerja yang kita sebut human development gitu ya. Jadi dengan diskusi hari ini, moga-moga Ibu Bapak semakin memperkaya diri, tidak hanya di bidang hak asasi yang dasar saja, tapi kita juga bisa melihat dari hak asasi yang merupakan agenda pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Oke Ibu Bapak, mungkin saya cerita sedikit. Tadi Ibu Bapak melihat video Ubaya ya saya. Nah Ubaya di sini kita punya 8 fakultas Ibu Bapak. Jadi fakultas hukum ini merupakan salah satu fakultas yang tertua di Ubaya. Jadi kalau kita bicara HAM terkait dengan hukum, maka sejak tahun 1968 ketika Ubaya didirikan, kita sudah punya fakultas hukum. Jadi itu menunjukkan komitmen Ubaya terhadap HAM itu sudah sejak 1968 Ibu Bapak. Nah, jadi ini merupakan histori yang sudah cukup panjang gitu ya Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak, saya juga ingin menyampaikan selamat datang, selamat berdiskusi. Nanti setelah acara MOU, kita ada MOU nanti Ibu Bapak ya dengan YAPIKA juga ada perjanjian kerjasamanya. Nanti perjanjian kerjasamanya akan didirikan LPPM dan diorganisir oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia. Jadi kurang lebih seperti itu Ibu Bapak, terima kasih atas kedatangannya. Semoga dengan acara ini maka hubungan kolaborasi kita antara berbagai lembaga dan berbagai perhatian kita terhadap isu-isu hak asasi manusia dan human development bisa kita semakin tingkatkan dengan acara ini. Oke, panitia meminta dibuka ya Bu Sonia ya. Maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini acara penandatanganan nota kesepakatan perjanjian kerjasama Ubaya dan YAPIKA mewakili Pak Rektor kita nyatakan dibuka. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Terima kasih kepada Ketua LPPM atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sambutan oleh Direktur Eksekutif YAPIKA yang diwakili oleh Head of Individual Giving YAPIKA. Kepada Ibu Anissa Kisti, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor Universitas Surabaya yang diwakili oleh Ketua LPPM Universitas Surabaya, yang saya hormati pimpinan fakultas, politeknik, dan dosen-dosen beserta jajarannya, rekan-rekan sepaham Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, dan rekan-rekan mahasiswa, para hadirin yang terhormat, serta seluruh undangan yang saya banggakan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mari kita angkat pujian dan penghormatan setinggi-tingginya kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat-Nya yang tiada bertepi dan karunia-Nya yang tidak terbendung, kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di tempat penuh makna, menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Universitas Surabaya dan YAPIKA
untuk implementasi program BASIS. Hadirin yang saya hormati, sebagai perwakilan dari APIKA, saya merasa sangat terhormat dan bersyukur dapat berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa kata dalam acara yang sangat penting ini. Hari ini kita tidak hanya melangsungkan sebuah acara seremonial, tetapi juga menandai awal dari sebuah kolaborasi yang strategis dan penuh makna. Program BASIS yang bertujuan untuk membangun infrastruktur pendukung bagi masyarakat sipil dan demokrasi yang inklusif, menghadirkan pendekatan yang terintegrasi untuk menciptakan ruang sipil yang kondusif di Indonesia. Dalam konteks ini, peran universitas menjadi sangat penting, tidak hanya sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai motor penggerak transformasi sosial. Mengutip apa yang disampaikan oleh Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Universitas memiliki posisi yang unik dan strategis dalam mendukung pembangunan masyarakat sipil yang kuat. Sebagai pusat pembelajaran dan produksi pengetahuan, universitas menjadi tempat di mana orang muda yang menjadi penentu arah perubahan dapat dijembatani dengan pengetahuan yang mendalam mengenai pentingnya demokrasi, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih dari itu, universitas juga dapat menjadi ruang yang aman bagi orang muda untuk mampu berpikir kritis, menyuarakan aspirasi, dan berkontribusi secara nyata dalam mengatasi berbagai tantangan sosial. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang saya hormati, sebagai bagian dari program BASIS, YAPIKA percaya bahwa kolaborasi dengan universitas adalah langkah strategis untuk memperkuat peran pendidikan tinggi dalam menciptakan perubahan sosial. Melalui implementasi program ini, kita bersama-sama akan mendukung universitas untuk dapat menjadi pusat pembelajaran dan pelatihan bagi orang muda dan masyarakat sipil lokal. Program Civil Society and Democracy atau kita singkat menjadi CSD dan platform e-learning yang dikembangkan dalam kerangka program BASIS memberikan akses bagi para mahasiswa dan orang muda untuk memperluas pengetahuan mereka tentang isu-isu demokrasi dan ruang sipil. Lalu yang kedua, melalui implementasi program BASIS, kami akan mendorong kolaborasi lintas pihak. Universitas dapat menjadi katalisator untuk membangun jejaring kerja kolektif yang melibatkan aktor-aktor masyarakat sipil, pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini sangat penting dalam menciptakan solusi inovatif untuk memperkuat ruang sipil di tingkat lokal maupun nasional. Dan yang terakhir, harapannya implementasi program BASIS dapat menghasilkan pengetahuan yang relevan dan aplikatif. Saya percaya universitas memiliki kapasitas untuk melakukan penelitian yang dapat memberikan masukan strategis bagi penguatan masyarakat sipil. Penelitian ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga panduan praktis bagi pengambilan kebijakan dan implementasi program dilakukan. Hadirin sekalian, orang muda adalah aset terbesar bangsa. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Dalam menghadapi berbagai tantangan global seperti perubahan iklim, polarisasi politik, dan ketimpangan sosial, peran orang muda menjadi semakin krusial. Namun, untuk memastikan bahwa orang muda dapat berperan maksimal, mereka membutuhkan ruang untuk belajar, berekspresi, dan berpartisipasi. Program BASIS melalui dukungan universitas berupaya untuk memfasilitasi platform yang ideal bagi pengembangan kapasitas orang muda sebagai salah satu aktor perubahan. Sebagai bagian dari YAPIKA, kami juga percaya bahwa kebebasan akademik merupakan bagian yang penting dalam mendukung proses ini. Kebebasan berpikir dan berekspresi di lingkungan kampus sudah sepatutnya dapat terus dijaga agar universitas dapat menjadi ruang intelektual yang kondusif. Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung lingkungan kampus yang kondusif bagi tumbuhnya demokrasi dan hak asasi manusia.
Hadirin yang saya banggakan, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Surabaya atas kesediaannya menjadi mitra strategis dalam implementasi program BASIS. Saya juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim yang telah mempersiapkan acara ini. Semoga kerjasama ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak yang positif, tidak hanya bagi komunitas akademik, tetapi juga masyarakat secara luas. Marilah kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadikan universitas sebagai pusat perubahan sosial, tempat di mana ilmu pengetahuan, nilai-nilai demokrasi, dan semangat kebangsaan dapat bersatu untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan inklusif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk kerjasama yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Ibu Anissa Tisri atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak Ibu yang terhormat, memasuki agenda pertama pada hari ini, kita akan menyaksikan prosesi penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara Ubaya dan Yapika. Pada kesempatan yang pertama akan dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Untuk itu, dimohon kepada Rektor Universitas Surabaya yang diwakili oleh Ketua LPPM Profesor Suyanto dan kepada Ibu Anissa Tisri yang mewakili Direktur Eksekutif Yapika untuk berkenan naik ke atas panggung untuk melangsungkan prosesi penandatanganan nota kesepahaman. Demikian telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman. Dimohon kepada Bapak Prof. Suyanto dan Ibu Anissa Tisri untuk tetap berada di tempat, karena selanjutnya kita akan memasuki prosesi penandatanganan perjanjian kerjasama antara Adaban Ubaya dengan Yapika. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada Ketua Rektor dan Yapika. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan saksikan penyerahan plakat antara Ubaya dan Yapika.
mohon tetap di tempat kepada Bapak Kepolisian sudah dibuang saja. Karena kita selanjutnya akan melakukan sesi foto bersama. Oleh karena itu, pada para narasumber yakni Bapak Muhammad Ananto Setiawan, Bapak Dr. Mugiono SHMP, Bapak Dr. Himawan S2 SHMH, Ibu Dr. Sonia Claudia Singo SHMH LLM, Bapak Muhammad Soleh SHMH untuk bisa naik ke atas panggung untuk masing-masing sesi foto bersama.